Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, kita lanjut pagi hari ini dengan pembahasan rod. Setelah rod kita membahas aul. Setelah aul kita nanti membahas inkisar ya. Kita sebelum memulai membahas rod, seperti biasa mari kita awali dengan takrar hafalan kita tentang ahlul waris, baik laki-laki perempuan, dawil furud, dawil taksib, dan al-furud al-muqaddarah. Mari kita mulai dari ahli waris dari golongan laki-laki. Ahli waris dari golongan laki-laki itu ada 10, yaitu ibnun. Kita mulai ibnun, ibnuhu, abun, abuhu, akhun, ibnuhu, ammun, ibnuhu, zaujun, duwalain. Itu yang dawil furud ahli waris dari golongan laki-laki. Sementara ahli waris dari golongan perempuan adalah bintun, bintu benin, ummun, jaddatun, ukhtun, zaujah, dzatu walain. Saya ulangi lagi, bintun, bintu benin, ummun, jaddatun, ukhtun, zaujatun, dzatu walain. Kemudian dawil furud dari yang tadi itu, dari yang 17, laki-laki 10, kemudian perempuan 7, itu dibagi lagi menjadi dua, ada yang dawil furud, dawil taksib. Dawil furud itu didominasi oleh golongan perempuan ya. Bintun, bintu benin, abun, ummun, jaddun, jaddah, zaujun, zaujah, akhun li'um. Kemudian ukhtun syakikoh, ukhtun li'ab, ukhtun li'um, ada 12. Saya ulangi lagi, berpasang-pasangan ya. Bintun, bintu benin, abun, ummun, jaddun, jaddah, zaujun, zaujah, akhun li'um, ukhtun syakikoh, ukhtun li'ab, dan ukhtun li'um. Kemudian itu yang dawil furud. Kemudian yang dawil taksib. Dawil taksib ada 11, yaitu ibnun, ibnu benin, akhun syakik, akhun li'ab, ibnu akhin syakik, ibnu akhin li'ab, ammun syakik, ammun li'ab, ibnu amin syakik, ibnu amin li'ab, duwalain. Jadi pokoknya dari situ berpasang-pasangannya. Saya ulangi lagi, dawil taksib ibnun, ibnu benin, akhun syakik, akhun li'ab, ibnu akhin syakik, ibnu akhin li'ab, ammun syakik, ammun li'ab, ibnu amin syakik, ibnu amin li'ab, duwalain. Itu adalah dawil ahli waris dari golongan laki-laki perempuan yang kemudian dibagi lagi menjadi dawil furud dan dawil taksib. Sementara bagian atau al-furud al-muqaddarah dalam warisan itu ada 6. Berpasang-pasangan juga, itu 2/3, itu berpasangan dengan 1/2. Kemudian 1/4 berpasangan dengan 1/8, 1/3 berpasangan dengan 1/6. Ini furud al-muqaddarah yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu 2/3, 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6. Kumpul ya. Jadi ahli waris itu caranya dipasang-pasangkan. Begitu juga al-furud muqaddarah, dawil ta'sib, dawil furud dipasang-pasangkan, itu cara menghafal. Mari kita lanjutkan pembahasan kita ke masalah rod. Apa rod itu? Rod itu kalau secara bahasa adalah mengembalikan ya. Rod secara bahasa namanya mengembalikan. Sedangkan menurut ulama faraid, rod adalah lebihnya bagian ahli waris, padahal semua ahli waris sudah mendapatkan bagian. Jadi itu namanya rod. Apabila harta waris lebih, padahal ahli waris sudah mendapatkan bagian sesuai bagian-bagiannya, maka itu namanya rod. Contohnya seperti apa? Ada orang mati, dia meninggalkan anak perempuan,
meninggalkan suami, maka anak perempuan dapat setengah, suami dapat seperempat. Jadi anak perempuan dapat setengah, suami dapat seperempat. Di sini makhrajnya 2 dan 4. Makhraj apa ini namanya? Ini namanya makhraj mudakhalah. Kalau mudakhalah, ambil yang paling besar. Jadi aslul masalah 4. Kemudian cari bagiannya. 4 bagi 2, 2 ya kan? 4 bagi 4, 1. Cuma 3. Nah, berarti setelah dapat bagian ini lebih. Asalnya 4 jadi 3 kan, lebih 1 berarti. Dari 4 lebih 1. Nah, misalnya kita aplikasikan ke uang ya. 12 bagi 4 sama dengan 12 bagi 4 sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti Bintun dapat 6 juta. Kemudian 12 bagi 2 bagi 4 sama dengan 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Berarti Zaujun dapat 3 juta dari 12. Nah, ini kan masih lebih hartanya karena Bintun 6 juta, Zaujun 3 juta, semuanya 9 juta. Lebih berapa? Lebih 3 juta, ya kan? Lebihnya dari 12 juta ini 3 juta. Mau dikemanakan 3 jutanya? Nah, 3 juta itu dikembalikan lagi ke ahli waris. Makanya itu disebut rod, dikembalikan. Dikembalikan ke ahli waris. Sehingga itu disebut rod. Disebut rod. Nah, ketika dikembalikan lagi ke ahli waris itu ada caranya. Apakah langsung dikembalikan apa gimana? Nah, ulama ilmu faraid itu membuat rumus untuk rod. Cara mengembalikan lebihnya itu yang 3 juta di sini. Ini kan lebihnya 3 juta kan. Nah, dari 12 cuma 9 berarti lebih 3 juta. Gimana cara mengembalikan 3 juta? Caranya begini, rumus rod itu. Mudah. Jadi kita dari awal lagi ya, Bintun dapat setengah, Zaujun dapat seperempat, maka ini nisbahnya namanya mudakhalah karena bagian yang satu bisa dibagi dengan yang makhraj yang satu bisa dibagi dengan makhraj yang lain. Namanya mudakhalah. Ketika mudakhalah maka ambil yang paling besar, 4. Di sini 2, 4 bagi 2, 2, 4 bagi 4, 1. Hasilnya 3. Kemudian setelah itu 4 yang di sini ini dihapus, diganti dengan asul masalah yang baru yaitu 3. Dari mana 3? Hasil menjumlahkan ini. Ini dijumlahkan cuma 3. Kemudian jadi asul masalah di sini. 4-nya dihapus. 4-nya dihapus. Nah, setelah begitu maka baru aplikasikan ke uang. Misalnya 12 bagi 3 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8 juta. Jadi cara menghitung uangnya itu begini. Pokoknya ini jadi makhraj ya, jadi pembagi. Jadi 12 juta ini bagi 3 dulu. 12 juta bagi 3. Setelah bagi 3 kemudian kali bagiannya dawil furud. Bagiannya dawil furud Bintun 2 berarti kali 2. 12 bagi 3 sama dengan 4. Kemudian 4 kali 2 sama dengan 8 juta. Nah, berarti Bintun dapat 8 juta, ya kan? Kemudian Zaujun. Zaujun gimana? Sama. 12 dibagi 3 kali berapa? Kali 1. 12 bagi 3 sama dengan 4. 4 kali 1 sama dengan 4 juta. Nah, kalau dapat 4 juta Zaujun, Bintun dapat 8 juta. Ditambah 4, 8 tambah 4 berapa? 12 juta. Tidak lebih lagi. Ini namanya rumus rod ya. Rumus rod. Jadi rod itu intinya mengembalikan tirkah yang lebih setelah semua ahli waris mendapatkan haknya masing-masing. Nah, seperti ini. Kan Bintun sudah dapat haknya setengah, yaitu setengah dari 12 yaitu 6 juta. Zaujun sudah dapat haknya seperempat dari 12 yaitu 3 juta. Tapi ketika sudah dibagikan semua kok masih ada lebihnya uang 12 juta ini.
lebih 3 juta. Ini harus dikembalikan, itu namanya rod. Ar-radduh mas'alatul raddi. Gampangnya itu bagian ahli waris itu lebih sedikit dibandingkan peninggalannya. Artinya setelah peninggalan itu dibagikan, kok peninggalan itu masih ada sisanya, itu namanya rod. Nah, rod ini nggak mungkin terjadi kalau di sini ada asobah, karena pasti sisanya itu dikembalikan kepada asobah, kepada pemilik sisa ya. Harus tidak ada asobah rod itu. Kita contohkan lagi rod, misalnya rod misalnya ada orang mati ya. Jadi semisal yang mati itu meninggalkan umun, kemudian coba di sini ukhtun li'ab. Umun ini dapat berapa? Umun ini dapat sepertiga, ya kan? Umun dapat sepertiga. Ukhtun li'ab dapat berapa? Dapat setengah. Kita tulis aslul masalah. Berapa aslul masalahnya? Kita lihat di sini. 3 dan 2. Nisbahnya nisbah apa nih? Oh, ini nisbah mubayanah karena setiap makhrajnya tidak bisa saling membagi. Kalau nisbah mubayanah gimana? Dikalikan 3 kali 2 sama dengan 6. Coba kita bagi dulu 6 bagi 3 sama dengan 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Sini 5. Nah, ini rod namanya. Karena yang awalnya 6 jadi 5. Coba kita aplikasikan ke 12 juta. Ke 12 juta. 12 juta bagi 6 30 aja ya. 30 juta. 30 juta bagi 6 itu berapa? Berapa? Misal 30 bagi 6 sama dengan 5 ya. 30 juta bagi 6 5. 5 kali 2 ini 10. Berarti Umun dapat 10 juta dari 30 juta. Kemudian 30 juta bagi 6 6 kali 3 30 juta bagi 6 5. Kemudian jadi gini, 30 bagi 6 kali 3. Berarti 30 bagi 6 sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15. Berarti ukhtun li'ab dapat 15 juta. Ini lebihnya berapa? 10, 15 lebih 5. Lebih 5 juta. Ini karena ini cuma 25 padahal hartanya 30. Ini kurang 5 juta. Ya, awalnya 30 cuma yang dibagikan 25, berarti kan lebih 5 juta. Nah, ketika lebih 5 juta, 5 juta ini harus dikembalikan lagi ke ahli waris. Gimana cara mengembalikannya? Pakai rumus rod. Pakai rumus rod. Gimana cara rumus rod? Begini. Awalnya di sini adalah 6 kan sebagai aslul masalah. Tapi ketika dibagikan sesuai furud, ini kok jadi 5. Ini cuma 5, 2 dan berarti ini 6 dihapus ya. 6 dihapus di sini, 6 dihapus di sini, ganti 5. Nah, sebagai aslul masalah. Maka gimana caranya? Sekarang 30-nya ini 30 juta dibagi 5 kemudian dikalikan 2. 30 juta bagi 5 sama dengan 6. 6 kali 2 sama dengan 12
kali 2 sama dengan 12. Berarti Umon dapat 12 juta. Sekarang 30 bagi 5 itu sama dengan 30 bagi 5 kali 3. Berarti 30 bagi 5 6. 6 kali 3 sama dengan 18. Berarti ukhtun li'ab dapat 18 juta. Semuanya berapa? 30 juta. Pas, tidak ada yang lebih lagi hartanya, pas. Harta yang ditinggalkan 30, kemudian yang dibagikan juga 30 pakai rumus rod. Rumus rod ini aslul masalahnya diganti dengan aslul masalah baru, hasil menjumlahkan bagian-bagian dari dawil furud. Hasil menjumlahkan bagian dari dawil furud. Kita contohkan lagi ya, satu kali lagi masalah rod. Rod itu mudah, sangat mudah rod itu. Aul itu apalagi lebih mudah lagi nanti aul. Misalnya yang ditinggalkan adalah suami, zaujun, dan ukhtun li'ab. Maka zaujun dapat berapa? Dapat setengah. Ukhtun li'ab dapat berapa? Dapat setengah. Ini nisbahnya apa? Makhrajnya sama makhrajnya. Oh, nisbatnya di sini nisbat mumasalah. Kalau mumasalah tinggal ambil satu, berarti 2. Oh, ini tidak terjadi rot ya, tidak terjadi rot kalau seperti ini, karena ini pas hartanya setengah-setengah ya, nggak mungkin jadi rot. Kita cari yang lain, semisal Ummun bintu Bnin. Ummun dapat berapa? Karena ada keturunan dapat 1/6. Bintu Bnin dapat berapa? Dapat setengah ya. Bintu Bnin dapat setengah. Maaf, kita lihat di apa namanya, di tabel waris ya, di tabel waris di sini. Nah, coba, takut keliru saya. Ibu itu bisa 1/3, bisa 1/6. Ibu dapat 1/3 kalau tidak ada keturunan yang mewarisi. Ibu dapat 1/6 kalau ada keturunan yang mewarisi. Nah, di sini kayaknya keliru. Yang dimaksud keturunan itu harus pintun atau ibnu benin ya. Berarti umun karena tidak ada keturunan dapat berapa? Dapat 1/3 ya. Bintu benin dapat berapa? Bintu benin itu dawil furudnya. Kita lihat cucu perempuan dari anak laki-laki. Kita tambah saja begini. Misalnya yang ditinggalkan itu langsung jadi zaujun ya. Yang ditinggalkan adalah umun lah, umun. Kemudian setelah umun ada zaujun. Gitu aja. Zaujun, umun dan zaujun. Umun karena tidak ada keturunan dapat 1/3. Zaujun karena tidak ada keturunan dapat setengah.
Nah, ini nisbahnya nisbah apa? 3 dan 2. Ini nisbah mubayanah dikalikan di sini 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, ditambahkan berapa? 5. Kayak sama dengan yang tadi ya. Menjadi aslul masalah menjadi 5. Coba kita cari yang lain, cari kasus yang lain biar tidak sama. Biar tidak sama. Dan biar yang menjadi rod, umun bersama abun misalnya. Umun bersama abun. Umun karena tidak ada keturunan dapat, oh ini abun jadi asobah nanti. Umun bersama zaujah. Nah, umun bersama zaujah. Zaujah umun berapa? Umun sepertiga. Zaujah karena tidak ada keturunan menjadi 1/4. Ini dikali, ini apa nisbahnya? 3 dan 4. Ini nisbahnya nisbah mubayanah dikalikan 3 kali 4 berarti asul masalahnya 12. 12 kali 3 bagi 3 sama dengan 4. 12 bagi 4 sama dengan 3. 3 tambah 4 sama dengan 7. Berarti ini diubah menjadi 7. Aslul masalahnya menjadi 7. Nah, sekarang misalnya keuangannya 21 juta. 21 juta. Pertama kita membagi tidak menggunakan rumus rod, pakai aslul masalah yang 12. Berarti gimana? 21 juta dibagi 12, 21 juta dibagi 12, kemudian dikalikan 4 sama dengan 7 juta. Di sini dapat 7 juta. 7 juta. Kemudian 21 juta dibagi 12 dikalikan 3 sama dengan 5.250.000. Dijumlahkan 7 ini 12 cuma 12 juta 250, lebihnya sekitar 9 juta ya, 9 juta sekian. Jadi 21 juta yang dibagikan cuma 12, lebihnya 9 juta, 9 juta sekian ya. Ini rot namanya karena setelah dibagikan semua kok ternyata hartanya masih lebih. Maka kita sekarang gunakan rumus rot. Rumus rot itu pakai aslul masalah yang baru setelah menjumlahkan semua bagian ahli waris. Aslul masalah yang baru berapa? 7. Setelah menjumlahkan 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, ini yang jadi aslul masalah. 12-nya dihapus. Sekarang 21 bagi 7 sama dengan 3. 3 kali 4 sama dengan 12 juta. Nah, 21 bagi 7 sama dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9 juta. Berarti umun dapat 12 juta, zaujah dapat 9 juta. Ditambahkan menjadi 21 juta. Pas. Sekarang tidak ada rod lagi, tidak ada harta lebih. Ini namanya rod. Jadi rod itu setelah jumlah bagian itu lebih sedikit dari aslul masalah semula. Ketika jumlah bagian itu lebih sedikit dari aslul masalah semula, maka aslul masalahnya dihapus kemudian diganti dengan jumlah dari bagian-bagian tadi. Ya, begitu. Itu namanya rod karena rod itu adalah harta yang lebih ketika semua ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing. Kita satu kali lagi coba rumus rod. Nanti kita pindah ke aul.
pindah ke aul. Jadi misalnya pindah rod dulu misalnya zaujah ya. Zaujah dia bersama bintun. Zaujah dapat berapa kalau bersama bintun? Oh, dapat 1/8 karena keturunan. Bintun dapat berapa kalau sendirian? Dapat setengah. Ini berapa asul masalahnya? Ini nisbatnya nisbat apa? Nisbat mudakhalah, berarti 8. Ambil yang lebih besar. Ini namanya nisbat mudakhalah. 8 kali 8 itu 1. 8 bagi 8 itu 1. 8 bagi 2 itu 4. Berarti asul masalahnya 5. Jadi 5 di sini. Yang 8 dihapus, diganti dengan yang 5. Coba kalau misalnya sekarang kita aplikasikan ke uang 20 juta, ke uang 20 juta. 20 juta bagi 5 itu sama dengan 4. 4 kali 1 4 juta. 20 juta bagi 5 itu 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Berarti dapat 16. Zaujah istri dapat 4 juta. Bintun dapat 16 juta. Ini sudah pakai rod. Kalau kita tidak pakai rod gimana? Kalau kita tidak pakai rod berarti 20 bagi 8. 20 dibagi 8 ya, dengan 2.500.000 kalikan 1. Nah, di sini 2 dapat 2.500.000. Ya 2.500.000. Kemudian 20 bagi 8, 20 bagi 8 sama dengan 2 kali 4 sama dengan, di sini dapat 10 juta. Di zaujah dapat 2.500.000, bintun dapat 10 juta. Ditambahkan berapa ini? Kalau ini ditambahkan jadi 20 juta, ini ditambahkan cuma 12.500.000. Gitu. 2.500.000. Nah, ini kan kurang 7.500.000-nya kan? Kurang 7.500.000-nya. Ini 7.500.000-nya harus dikembalikan lagi. Ini kalau pakai asul masalah semula 8. Tidak pakai rumus rod. Kalau pakai rumus rod, ini sudah pas ya. Zaujah dapat 4 juta, bintun dapat 16 juta. Oh, maaf ya, maaf. Tapi menurut yang muktamad, zaujah atau zaujun itu tidak mendapatkan rod. Nah, ini yang menjadi masalah. Ketika zaujah atau zaujun itu tidak dapat rod, maka harta yang lebih itu tidak boleh dikembalikan kepada zaujah dan juga tidak boleh dikembalikan kepada zaujun. Jadi yang dari tadi itu apabila zaujah atau zaujun mendapatkan rod. Tapi menurut muktamad, zaujah atau zaujun, suami atau istri, itu tidak boleh mengambil, tidak boleh mendapatkan harta rod ini. Harta rod ini harus diberikan kepada dawil furud yang lain. Jadi contoh yang sebelumnya ya. Jadi zaujah ini tidak boleh nanti dapat aslul masalah, tidak boleh mendapatkan rod. Begitu juga zaujun. Tadi itu hanya mengaplikasikan rumus rod. Ingat, zaujah atau zaujun itu tidak dapat harta rod. Misalnya zaujun sekarang, zaujun bersama bintun. Zaujun dapat 1/4, bintun dapat setengah. Ini pasti rod.
Aslul masalahnya berapa? Nah, ini mudakhalah 4. Nah, 4 bagi 4 sama dengan 1, 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi 3. Nah, ini nanti tidak boleh zaujun ini mendapatkan aslul masalah. Tidak boleh mendapatkan harta rod. Jadi 12 juta. 20 juta bagi 4, 3. 3 kali 1 sama dengan 3 juta. 12 bagi 4, 3. 3 kali 2, 6 juta. Lebihnya berapa? 3 tambah 6 ini 9 juta. Lebihnya adalah 3 juta lebihnya. Nah, 3 juta ini harus langsung diberikan kepada bintun. Zaujun tidak mendapatkan rod. Tidak usah pakai rumus rod tadi, langsung 3 juta berikan kepada bintun. Misalnya ini sini zaujah ya. Zaujah tadi itu hanya untuk mempermudah pemahaman tentang rod. Zaujah. Jadi 20 juta dari 8. 20 juta tadi kalau pakai angka 8 di sini dapat 2.500.000 ya, 2.500.000. Kemudian bintun dapat 10 juta. Sisanya 7.500.000. Sisanya ini. Nah, ketika sisa seperti ini, maka 7.500.000 ini langsung berikan kepada bintun. Zaujah tidak dapat harta rod. Tadi penghitungan tadi itu untuk mempermudah teman-teman memahami rod, bahwa rod itu aslul masalah yang semula itu lebih sedikit, lebih besar dibandingkan bagian ahli waris. Nah, saya contohkan rod yang sebenarnya ya. Di sini ini rod yang terdiri dari zaujah atau zaujun. Kalau terdiri dari zaujah atau zaujun, maka lebihnya itu di sini lebih 7.500.000 tadi ya. Ini langsung berikan kepada bintun. Di sini lebih 3 juta langsung berikan kepada bintun atau ahli waris yang lain yang bukan bintun misalnya. Artinya zaujah atau zaujun itu tidak mendapatkan harta rod. Kita contohkan rod. Semisal umun bersama bintun, ini baru ini bisa ini. Umun dapat berapa kalau bersama anak perempuan? Dapat 1/3. Bintun dapat berapa? Dapat 1/6. Gitu. Atau di sini kalau tidak mau umun, misalnya ukhtun li bersama bintun. Ini setengah, bukan 1/6, setengah. Nah, ukhtun li ini dapat 1/6, bintun dapat setengah. Kita mulai dari sini. Ini aslul masalahnya berapa? Karena mubayyanah dikalikan di sini 6. 6 bagi 3 sama dengan 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Ini 5, berarti ini hapus ganti 5. Ini jadi aslul masalah nanti. Coba ini 6 kedua. Oh, di sini aslul masalahnya 6 karena mudakhalah. 6 bagi 6 1, 6 bagi 2 3, 4. 6-nya hapus ganti ke 4. Nah, itu rod. Rodnya. Saya kira itu rod. Rumus rod mudah. Artinya apabila aslul masalahnya itu lebih besar dibandingkan bagian ahli waris, maka kasus itu sudah masuk rod. Yang dijadikan aslul masalah nanti adalah bagian ahli waris yang lebih sedikit dari aslul masalah semulanya itu yang kemudian hartanya akan pas nanti ketika dibagikan. Hartanya pasti pas ketika dibagikan. Saya kira begitu paham ya masalah rod. Kita pindah ke aul. Intinya di rod itu yang perlu diperhatikan zaujun, zaujah dan zauj itu tidak mendapatkan harta rod. Zaujah dan zauj tidak mendapatkan harta rod.
Yang mendapatkan harta rod adalah ahli waris dawil furud selain zaujah dan zauj. Selain zaujah dan zauj itu mendapatkan ahli waris. Mendapatkan waris rod. Sekarang kita pindah ke aul. Aul ini kebalikannya rod. Kalau rod itu ketika dibagikan uangnya lebih, kalau aul itu ketika dibagikan uangnya kurang. Gimana itu caranya nanti? Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Zaujun, ada orang meninggal. Itu yang ditinggalkan ada 2 orang, yaitu yang pertama meninggalkan suami, yang kedua meninggalkan ukhtani li abawain. 2 saudara sekandung. 2 saudara perempuan sekandung. Maka zaujun dapat setengah. 2 saudara kandung ini dapat 2/3. Makhrajnya 2 dan 3. Nisbatnya apa? Nisbat mubayanah. Karena mubayanah dikalikan. 2 kali 3, 6 jadi aslul masalah. 6 bagi 2 sama dengan 3. 6 kali 2, 12. Bagi 3 sama dengan 4. Aslul 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah ini. Berarti jumlah bagian ahli waris itu lebih besar daripada aslul masalah semula. Maka sama dengan rod tadi itu. Jumlah bagian yang lebih besar. Kalau rod itu kan jumlah bagian yang lebih kecil. Jumlah bagian yang lebih besar itu ditarik ke atas jadi aslul masalah. Aslul masalah semula itu dihapus. Ini ditarik ke atas 7, berarti aslul masalahnya jadi 7. Ini namanya awal. Bedanya apa kalau dibagi? Ya, ini bedanya. Kalau misalnya pakai aslul masalah yang semula, yaitu 6, maka uangnya pasti kurang. Uangnya pasti kurang. Misalnya 12 bagi 6 itu 2. 2 kali 3 itu 6. Berarti zaujun dapat 6 juta. Sekarang 12 bagi 6 itu 2. 2 kali 4 itu sama dengan 8 juta. Berarti zaujun dapat 6 juta dari 12. Ukhtani li abawaini dapat 8 juta. Dan 6 tambah 8 ini 14 juta. Kok lebih besar dari jumlah harta yang ditinggalkan? Itu namanya aul. Jadi bagian ahli waris itu lebih besar dibandingkan harta yang ditinggalkan. Ketika dibagi secara proporsional sesuai porsinya, zaujun setengah, ukhtani 2/3, maka dapatnya itu lebih banyak dari 12 juta. Malah 14 juta. Caranya gimana? Coba kita 7 sekarang jadikan aslul masalah. 7 jadi aslul masalah. Maka gimana? 12 juta dibagi 7 itu sama dengan 1.700.000. Kemudian 1.700.000 dikalikan 3 sama dengan 5.142.000. Nah, itu yang pertama. Yang kedua 12 juta bagi 7. 12 juta bagi 7 sama dengan 1.700.000 dikalikan 4 kali 4 sama dengan 6.857.000. Ditambah 5.600.000 ini ditambah 5.100.000 sekian ini, hasilnya 12 juta. Pas dengan harta yang ditinggalkan, tidak lebih tidak kurang. Kalau tadi kan tirkahnya kurang, setelah dibagikan kok kurang. Nah, kalau rod itu ketika dibagikan hartanya lebih sehingga harus dikembalikan. Kalau aul setelah dibagikan uangnya kurang. Karena kurang maka aslul masalahnya dinaikkan. Itu namanya aul. Makanya aul itu naik tinggi. Jadi aul dan rod itu berpasangan ya. Kalau rod itu harta warisan ketika dibagikan itu menjadi lebih. Kalau aul
harta warisannya ketika dibagikan itu menjadi kurang, sehingga asul masalahnya dinaikkan. Itu aul dan rod. Kita aplikasikan aul dengan contoh lain. Kita aplikasikan aul dengan contoh lain ya. Misalnya yang ditinggalkan yang pertama zaujah. Setelah zaujah bintun. Setelah bintun ummun. Setelah ummun misalnya ada uhtun li'ab. Ini kebalik posisinya. Ini di atas, ini di sini. Sorry. Ini di sini. Zaujah karena ada bintun dapat 1/8. Umun karena ada bintun juga dapat 1/6. Bintun dapat 1/2. Ukhtun li'ab dapat berapa ukhtun li'ab? Ukhtun li'ab ini dapat 1/2 juga. Ini pasti awal ini. Maka yang diperhatikan yang besar ini 1/8 dan 1/6. Nisbahnya nisbah apa? Muwafaqah bin nisfi. Sama-sama dibagi 2. Karena sama-sama bisa dibagi 2. Makanya disebut muwafaqah bin nisfi. 8 bagi 2 sama dengan 4. 2 bagi 6 sama dengan 3. Kemudian ini dikalikan silang. 4 kali 6 sama dengan 24. 3 kali 8 sama dengan 24. Berarti asul masalahnya 24. Tuh. Nah, coba kita sekarang cari bagiannya masing-masing. 24 bagi 8 itu 3. 24 bagi 6 itu 4. 24 bagi 2 12. 24 bagi 2 12. 24 28 31. Ini 31. Kalau misalnya uangnya itu 24 juta ya. Ini pasti kurang ini, 24 juta. 24 juta bagi 4 dan bagi 24 sama dengan 1. 1 kali 3 sama dengan 3 juta. Zaujah dapat 3 juta di 24. 24 bagi 24 1. 1 kali 4 sama dengan 4 juta. 24 bagi 24 sama dengan 1. 1 kali 12 sama dengan 12 juta. Kemudian 24 bagi 24 kali sama dengan 1. 1 kali 12 12 juta. Ini semuanya berapa? 31 juta. Padahal uangnya cuma 24 juta. Sementara bagian ahli waris ketika dijumlahkan semuanya berjumlah 31 juta. Sisanya mau ngambil dari mana itu kurangnya? Nah, bisa. Satu-satunya cara maka dirubah. 24 juta ini ya. Hasil masalah 24 juta ini dihapus diganti dengan 31. Kan ini 31. Coba kita selesaikan pakai 24. 24 dibagi 31 sama dengan 0,774. Dikalikan 3 dulu ya. Dikalikan maaf. 24 bagi 31 sama dengan 0,774 dikali bagiannya kali 3 sama dengan
di sini dapat 2.320.000 sekian. Kemudian 24 juta 24 dibagi 31 sama dengan 24 dibagi 31 sama dengan 0,77 dikali 4 sama dengan 3.096.000 sekian. Kemudian 24 dibagi 31 dikali bagiannya 12 sama dengan 9.290.000 sekian. Sama ini 12 juga kan, berarti 9.290.000 sekian. Nah, ketika dijumlahkan ini berapa, apakah sudah pas? Ini kan lebih di bawahnya. Awalnya tadi sebelum aul Zawja dapat 3 juta, tapi ketika dia aul cuma dapat 2.300.000. Umun sebelum di aul dapat 4 juta, tapi ketika di aul dapat 3 juta sekian. Bintun belum sebelum di aul dapat 12 juta, ketika di aul cuma dapat 9 juta. Kita jumlahkan, pasti ini semuanya 20 juta. 2.300.000 20 ditambah 3.096.000 ditambah 9.290.000 ditambah 2.990.000 sama dengan 24 juta. 24 juta sekian ya. Ini karena ini koma, nanti di kalkulatornya dijumlahkan pasti hasilnya 24. Ini saja kalau dijumlahkan 9 tambah 9 kan 18 juta. Di sini 20. 18 juta tambah 2 juta sudah 20. Tambah 3 juta sudah 23. Pas koma-komanya ini anggap 1, semuanya 24 juta. Jadi pas asalnya hartanya 24 juta, ketika dibagikan tidak menggunakan rumus aul itu pasti kurang hartanya. Yang awalnya 4 juta tapi ketika dibagikan malah jadi 31 juta. Kurangnya berapa? Kurang sekitar 7 juta ini kan. Kurang sekitar 7 juta. Dari mana kurangnya? Enggak usah ditambah, tapi pakai rumus aul. Apa aul itu? Maksudnya 3 juta. Asul masalahnya yang awalnya 24 dinaikkan menjadi 31. Diaulkan. Ketika jadi 31, maka bagiannya ini pas menjadi 24 juta. Tidak kurang lagi. Ini namanya aul. Aul itu kembalikan dari rod ya. Aul kembalikan lagi rod. Jadi kalau rod itu harta setelah dibagikan hartanya lebih, kalau aul harta setelah dibagikan hartanya kurang. Mungkin sampai di sini ya. Sampai di sini dulu pengajian mawaris kita. Besok kita lanjut ke masalah inkisar ya. Dan muqasamah insyaallah kalau ada waktu besok membahas inkisar dan muqasamah. Kurang lebihnya dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.